Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nadifa Altafunisa dari Teknik Informatika A dengan NIM 12070500012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ikhlas dalam beramal. Pengertian dan hadis ikhlas dalam beramal. Secara istilah, ikhlas berarti niat untuk mengharapkan keridhaan Tuhan hanya dengan berbuat baik tanpa mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Memurnikan niatnya dari kotoran yang merusak, atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan semata-mata mencari keridhaan Allah dan memurnikan perbuatan dari segala bentuk kesenangan duniawi. Oleh karena itu, perilaku seseorang benar-benar tidak dipengaruhi oleh keinginan yang bersifat sementara, seperti keinginan terhadap kemewahan, status, kekayaan, popularitas, kasih sayang terhadap orang lain, pemuasan hawa nafsu, dan penyakit hati lainnya. Ulama setuju bahwa niat dalam setiap amal itu merupakan satu keharusan agar didapatnya pahala dari amal itu. Ikhlas karena Allah dalam berbuat adalah salah satu syarat diterimanya perbuatan itu. Hal ini karena Allah tidak menerima amal perbuatan seseorang kecuali ikhlas hanya mengharapkan ridhonya. Berikut ada hadis tentang ikhlas dalam beramal yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyati wa fi riwayati binniyati wa innama likullamri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha auratin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia inginkan, ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Lalu selanjutnya ada cara ikhlas dalam beramal, dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada menyembunyikan amal, khawatir amalannya tidak diterima, selalu ingat bahwa surga dan neraka bukan milik manusia, selalu ingat bahwa saat di dalam kubur kita sendirian. Lalu ada tanda-tanda orang yang ikhlas dalam beramal, dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, suka menyembunyikan amalan yang tidak perlu ditampakkan, lalu tidak memuji dirinya sendiri ketika dia menemukan kebaikan dalam dirinya. Yang terakhir, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain. Lalu di sini ada kesimpulan. Jadi dari penjelasan di atas, ini kesimpulannya. Ikhlas dalam beramal merupakan sifat yang tidak mengharapkan tujuan apapun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam beramal tidak boleh diikuti dengan riya, yaitu mengharapkan pujian atau kehormatan dari orang lain. Karena amal yang dibalas oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal. Adapun cara kita agar setiap beramal selalu ikhlas, yaitu yakinlah bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan karena adanya pertolongan dari Allah. Tanpa adanya pertolongan dari Allah, mustahil kita dapat melakukan suatu pekerjaan sekecil apapun pekerjaan itu. Karena kita yakin tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan kecuali dengan adanya pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sekian penjelasan ikhlas dalam beramal dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.